Perkenalkan, nama saya Siti Maratul Khairia dengan NIM 530102000027. Mahasiswi YIN Salatiga Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang Islam dan budaya Melayu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Islam Indonesia. Tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Islam dan budaya Melayu. Tapi alangkah lebih bagusnya jika kita tahu dulu apa itu pengertian dari Islam, apa itu pengertian dari budaya, dan apa itu pengertian dari Melayu. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, kemudian apa itu budaya? Atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan culture. Nah, budaya itu diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebutnya dengan tradisi. Kemudian, apa itu pengertian dari Melayu? Nah, Melayu merupakan kelompok etnis atau etnik Austronesia yang menghuni semenanjung Malaya, pesisir timur Pulau Sumatera, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, pesisir Kalimantan, Filipina bagian selatan, dan pulau-pulau kecil yang terletak di sekitar lokasi ini. Nah, berbicara mengenai Melayu tentu saja akan terlihat di dalamnya Islam, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Melayu tidak akan memiliki makna yang berarti, bahkan tidak bisa disebut Melayu sekiranya Islam jauh atau dijauhkan atau dihilangkan darinya. Begitu juga dengan Islam. Tidak akan dapat eksis dan berkembang sekiranya tidak dapat melakukan kompromi dengan Melayu. Karena di masa awal kedatangan Islam di wilayah Nusantara, ternyata terlebih dahulu memasuki wilayah Melayu, yaitu di Kepulauan Sumatera. Kemudian eksistensi Melayu dalam panggung sejarah ternyata berimplikasi pada pembentukan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kontribusi yang diberikan berupa nilai-nilai normatif sampai pada nilai-nilai yang bersifat ekspresif dan transformatif. Nilai-nilai normatif sangat jelas dapat kita temukan dalam budaya yang dimiliki bangsa ini. Budaya Melayu yang memiliki nilai-nilai Islam menjadi anutan masyarakat secara luas dan tersebar di seluruh Nusantara. Sementara kontribusi yang bersifat ekspresif dapat ditemukan secara faktual, yaitu fungsi bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sebagaimana yang diproklamirkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Rahimin Afandi menggariskan beberapa faktor berhubungan dengan alasan bangsa Melayu di Malaysia memilih Islam sebagai asas pegangan kehidupan mereka. Nah, alasan yang pertama yaitu ajaran Islam amat bersesuaian dengan psikologi dan mentalitas masyarakat Melayu yang mengamalkan cara hidup yang lemah lembut dan bersifat universal. Kemudian yang kedua, sifat ajaran Islam yang mudah dipahami, rasionalis, dan sesuai dengan fitrah manusia dibandingkan agama lain. Kemudian yang ketiga, cakupan agama Islam yang bersifat perkauman yang terbatas kepada sesuatu bangsa semata-mata, tetapi merangkumis ke semua bangsa manusia sedunia yang dibangun atas asas persaudaraan atau ukhuwah. Asas persaudaraan ini tidak menerima sebarang pembagian kasta manusia, yang mengakui semua manusia adalah sama martabatnya dan derajatnya di sisi Allah. Kemudian karakteristik suku Melayu. Nah, masyarakat suku Melayu termasuk dalam suku yang mempunyai ciri khas yang cukup kentara bila dibandingkan dengan suku-suku lain. Karakteristik yang paling menonjol adalah ada pada dialek bahasanya yang begitu khas.
Selain itu, masyarakat Melayu juga terkenal sebagai masyarakat yang kebanyakan beragama Islam serta menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Akibat dari pengaruh agama Islam yang kuat di kalangan masyarakat Melayu, hal tersebut membuat banyak kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Tentunya karakteristik ini semakin menunjukkan jika masyarakat Melayu memang mempunyai keunikan yang berbeda dari suku lainnya. Kebudayaan suku Melayu. Dalam hal kebudayaan, masyarakat suku Melayu mempunyai berbagai kebudayaan khas yang terwujud dalam bentuk bahasa, rumah adat, pakaian adat, dan aspek kebudayaan lainnya. Nah, yang pertama adalah bahasa. Seperti nama suku ini, bahasa yang digunakan pun dijuluki dengan bahasa Melayu. Bahasa tersebut mempunyai ciri khas dari segi dialek atau cengkoknya, dan saat ini bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa nasional di Malaysia dan Singapura. Di beberapa negara lainnya seperti Filipina, Myanmar Selatan, Thailand Selatan, Timur Leste, Papua Nugini, Kamboja, serta Sri Lanka juga ditemukan penggunaan bahasa Melayu. Nah, ini membuktikan jika pengaruh suku Melayu di negara-negara Asia Tenggara cukup besar. Yang kedua adalah rumah adat. Bentuk kebudayaan berikutnya dari suku Melayu adalah rumah adatnya yang terbagi dalam berbagai jenis. Nah, jenis rumah adat Melayu ini mempunyai bentuk yang berbeda serta fungsi yang berbeda pula. Nah, jenis-jenis rumah adat Melayu tersebut diantaranya: yang pertama adalah rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat pertama ini banyak ditemukan di wilayah Provinsi Riau yang sering difungsikan untuk kegiatan perkumpulan. Secara bentuk, rumah ini berukuran cukup besar dan terdapat tingkatan di dalam rumah tersebut. Yang kedua, Limas Potong. Nama rumah adat ini disesuaikan dengan bentuk atapnya yang berupa limas terpotong. Rumah ini juga seperti kebanyakan rumah Melayu lainnya yang berbentuk panggung dan berbahan dasar kayu. Yang ketiga, Lipat Kajang. Berbeda dengan rumah adat Limas Potong, rumah adat Lipat Kajang merupakan rumah adat dengan atap melengkung. Tujuan pembuatan atap melengkung yang menyerupai bubungan curam adalah untuk memudahkan air hujan turun dari atap. Kemudian yang keempat, Rumah Singgah Sultan Siak. Rumah adat berikutnya dijuluki dengan Rumah Adat Singgah Sultan Siak, yang mana fungsinya sesuai dengan namanya. Rumah ini digunakan oleh Sultan Siak yang bernama Sultan Syarif Qasim II sebagai tempat singgah. Bentuk rumah ini juga berupa rumah panggung dengan bahan kayu. Namun, mengingat rumah ini fungsinya sebagai tempat singgah sultan, maka kesan mewah terlihat dari dominasi warna emas, krem, dan biru pada sekeliling rumah. Kebudayaan yang selanjutnya adalah pakaian adat. Sebagai masyarakat dengan dominasi penganut agama Islam, maka pakaian adat suku Melayu pun menyesuaikan dengan hukum Islam. Nama pakaian adat suku Melayu ini disebut dengan baju kurung, dengan karakteristiknya yang longgar saat dipakai. Penggunaan bentuk baju yang longgar ini dikarenakan untuk menghindari terlihatnya bentuk tubuh dari pemakainya, mengingat hal tersebut tidak dianjurkan dalam agama Islam. Umumnya, pemakaian baju kurung juga disertai dengan pemakaian kain songket khas Melayu. Jika dulu baju kurung lebih sering dipakai untuk upacara adat, sekarang sudah cukup banyak masyarakat yang menggunakannya untuk pakaian sehari-hari. Nah, selain beberapa kebudayaan yang sudah disebutkan di atas, suku Melayu juga menyimpan beberapa kebudayaan lainnya seperti tari tradisional, sastra Melayu, dan alat musik. Dalam hal tari tradisional, suku Melayu mempunyai tarian zapin, tari tandak, tari makyong, hingga tari joget lambak. Kemudian sastra Melayu juga masih terus dilestarikan oleh suku Melayu, terutama suku Melayu di kawasan Riau dan Sumatera Selatan. Untuk alat musiknya sendiri, suku Melayu mempunyai 3 ragam alat musik yang terbagi dalam musik Melayu asli, Melayu tradisional, dan Melayu modern.
Nah, setelah menyimak penjelasan mengenai suku Melayu tadi, terlihat jika suku satu ini memang mempunyai pengaruh besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dataran Asia Tenggara. Kemudian banyak juga karakteristik unik dari suku Melayu yang tercermin dalam ragam kebudayaan dan penggunaan bahasanya yang begitu khas.